ada tulisan semacam itu di Mazmur 91 ayat 11-12. Ya. Bunyinya persis. Jadi kalau kita berbicara tentang tulisan, itu bunyinya harus persis. Tidak boleh tidak. Lanjut ngomong aja. Lanjut ngomong aja ya. Tertulis artinya itu sudah ditulis atau termaktub. Tidak bisa dikatakan ada tertulis, tapi nggak ada tertulis. Ya, itu nggak bisa. Ada tertulis, artinya sudah ditulis. Bukan tersirat. Tersirat itu penafsiran. Yesaya 53. Ditafsir itu. Harus ada tulisan dengan jelas. Bunyinya harus seperti itu. Itu baru. Makanya saya bawakan apa yang dikatakan iblis tentang Yesus. Ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Betul Kak Nora? Coba tengok Kak Nora. Mazmur 91 ayat 11-12. Sama enggak itu? Mazmur 91. Nomor 11-12. Mazmur 91. 11 ya, dari 11 ya Pak D. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepada mana nih dia lagi nih. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan. Betul ya? Betul. Itu dia. Jadi tulisannya ada, yang dimaksud ada. Nah kalau dia membawa Yesaya 53 itu nanti jatuhnya ke penafsiran atau tersirat, bukan tersurat di situ. Gitu loh kawan. Jadi dari sini saja ya jelas sekali Yesus pernah berbohong. Kalau dia pernah berbohong maka dia berdosa. Makanya di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 Tuhan itu mustahil manusia, mustahil anak manusia. Karena kalau dia itu manusia, dia anak manusia, tetap saja ada potensi berbohong. Begitu kawan-kawan. Ayat 13 yaitu Yesus mengutip ayat ketiga. Itu untuk orang Israel itu Pak, bukan untuk iblis itu. Iya, untuk semua, termasuk iblis, termasuk manusia, termasuk di situ sujud menyembah kepada Allah. Pak, ketika kita itu memaknai suatu kalimat, itu harus kita lihat saat saat kata-kata itu diucapkan. Ya kan? Gini abang ya. Firman Tuhan itu berlaku untuk semua makhluk. Jadi tidak hanya merujuk kepada seorang atau kepada kelompok tertentu atau kepada pribadi tertentu. Tetapi itu firman Tuhan, pencipta alam semesta, artinya firman Tuhan harus berlaku untuk semua makhluk, bahkan binatang-binatang pun harus sujud menyembah kepada Tuhan. Makanya Yesus ketika iblis mencobai dia itu ya, dia mengutip hanya kepada Tuhan alam semesta engkau harus sujud menyembah. Berlaku secara umum untuk semua makhluk. Masuk enggak sih yang diperintah iblis tapi yang ditunjukkan perintahnya kepada manusia? Kalau di Quran kan jelas begini Pak Kingdom. Kalau di Quran tuh jelas tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ada ayatnya. Ya, perintah kepada jin ada, kepada manusia ada. Lah ini perintah kepada manusia Anda pakai. Bahkan bunyinya pun tidak sama. Ya, gini Bang. Abang tidak bisa teologisnya abang itu harus masuk ke teologisnya Kristen, tidak. Membahas Alkitab itu sesuai dengan teologi Kristen, bukan teologisnya abang. Maka nggak akan nyambung. Jadi perintah itu berlaku untuk semua makhluk, baik itu malaikat baik itu setan, jin dan semua anggota-anggotanya, kroni-kroninya, bahkan makhluk binatang pun semua akan sujud menyembah kepada Tuhan. Makanya firman itu berlaku kita buat bicarakan semua. adalah tulisannya loh. Ada tertulis iblis disuruh menyembah Tuhan, itu di mana?
Yang Anda tunjukkan itu perintah kepada orang Israel, Pak. Ya, perintah Musa kepada orang Israel itu di situ. Bukan perintah kepada iblis. Makanya saya Gimana sih? bilang, kalau di Quran tertulis seperti itu, untuk iblis beda, untuk manusia beda, ya enggak apa-apa. Abang tidak bisa menyamakan konsepnya abang dan harus dipaksakan dengan konsepnya kami, enggak. Karena bagi Tuhan, satu Tuhan pencipta alam semesta, ketika dia berfirman, itu berlaku untuk semua makhluk, tidak terkecuali siapapun itu dan apapun itu. Makanya ketika iblis mencobai dia, Yesus juga mengutip ayat itu, bahwa hanya kepada Tuhan alamu sajalah engkau harus sujud menyembah. Jadi bukan hanya berlaku untuk umat Israel saja, semua umat manusia, semua makhluk hidup, bahkan malaikat, jin, bengeknya semua harus sujud menyembah kepadanya. Kalau malaikat ada, Pak, memang. Ya, di dalam Bible ada malaikat disuruh malaikat sujud kepada Tuhan ada, tapi kalau iblis Lah, nggak ada, Pak. nah bang, malaikat itu juga aslinya kan iblis. Ini Nah, kan iblis itu tadi juga tadi udah saya pagarin dari awal. Yang diperintah iblis. Memaknai suatu kata itu kan kita harus melihat pada saat kata itu diucapkan kan. Ya misalnya saya abang. berkata, bentar. Misalnya saya berkata babi. Itu belum tentu saya ngomong seekor babi. Bisa kepada pohon, bisa kepada manusia, bisa kepada apapun. Makanya dilihat konteks. Apa sih yang saya ucapkan itu? Konteksnya seperti apa? Nah, ternyata saya lihat konteks ini, Yesus ini hanya sedang berduaan dengan iblis. Ya, Yesus Ya, ini jadi gini, berduaan dengan iblis di situ. terhadap Tuhan. Makanya perintah seperti abang katakan di dalam Al-Quran diperintahkan untuk sujud. Malaikat juga sujud. Iya, iblis itu juga malaikat. Malaikat gelap, malaikat yang jahat, malaikat yang memberontak terhadap Tuhan. Makanya firman itu berlaku atas dia, atas semua makhluk. Gitu abang. Jadi iblis itu bukan makhluk yang seperti apa. Dia malaikat yang jahat. Makanya dia mendapat gelar iblis. Karena perbuatan jahatnya dia. Itu gelar, iblis itu gelar yang diberikan kepada malaikat pemberontak. Sama Kalau seperti di Yesus juga. Islam, Yesus Pak, adalah Tuhan. Dia mendapat gelar Tuhan. kalau di Islam, malaikat itu tidak pernah jadi iblis. Karena jelas di Al-Quran dikatakan iblis itu dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Malaikat itu tercipta dari cahaya, jin itu tercipta dari api. Makanya dia mengatakan aku tercipta dari api. Ya, anak Ya, enggak kolak apa-apa. minar. Abang, Itu loh. saya respect. Itu Saya beda respect. itu Pak, beda. Ya, Makanya jangan enggak apa-apa. disama-samain. Enggak apa-apa abangku, enggak apa-apa abangku. Saya respect dengan apa yang tertulis di kitabnya abang dan menjadi keimanannya abang. Saya respect itu, saya menghargai itu. Tetapi kami umat Kristen, bahwa malaikat itu Tuhan menciptakan pertama hanya malaikat ya. Sebelum menciptakan segala sesuatu dia menciptakan malaikat. Nah, ketika malaikat ini yang adalah tangan kanannya Tuhan, dia itu terhadap Tuhan. Nah, karena pemberontakan itulah dia dibuang ke bumi. Dan dia tinggalnya di mana? Tinggalnya di di lubang-lubang batu dan di goa-goa gelap. Itu tempat tinggalnya iblis. Nah, iblis ini Ya. dia Jadi kalau membawa kita lihat dari bentar Pak, nggak usah 3/4 kemana-mana dulu dong. dari penghuni surga. Jadi kalau kita lihat konteks ya, karena saya selalu memakai latar belakang atau kronologi saat itu di kata-kata itu dikatakan gitu kan. Misalnya kita memahami ayat Quran itu juga nggak bisa lepas dari yang namanya kronologi atau dalam bahasa Arabnya itu asbabun nuzul. Ya, sebab musabab perkataan itu terucap untuk menyembah Tuhan karena iblis ini minta disembah
Gitu loh. Betul. Iblis ini kan minta disembah. Sujud Betul. engkau kepadaku, niscaya akan aku berikan Betul. ya segala kerajaan yang ada di dunia ini, sebab segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapa yang kukehendaki. Nah, dijawab oleh Yesus, kalau boleh saya pakai kata-kata saya, hai iblis, kau ini bukan Tuhan, kau itu tidak berhak disembah. Tapi yang benar adalah kau yang disuruh nyembah Tuhan. Kan begitu Nah. kan? Oke, Abang, logikanya Bang ya. Ini kita diskusi santai aja, logikanya Abang. Kan waktu di padang gurun itu kan yang dicobai iblis itu Yesus, iya Betul. kan? Betul kan? Seharusnya kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia nggak perlu melawan iblis melalui memakai firman Tuhan. Iya kan? Logikanya. Karena begini, contoh gini, abang sedang mencobai saya. Ya. Lalu saya mengambil satu kalimat ke pembelaan ke sumbernya bukan dari saya, pasti abang akan terus menuduh saya. Memang ada tertulis seperti itu, tetapi kamu siapa? Iya kan? Abang akan tetap mengejar saya. Kamu siapa? Jadi kamu memakai ayat itu. Kenapa kamu membela diri pakai ayat itu? Itu kan sebenarnya kan nggak berlaku untuk kamu. Nah, di sini ada tertulis seperti ini, ada Oke. tertulis seperti ini. Anda mengatakan di situ Yesus Tuhan. Kalau Yesus itu di situ Tuhan, seharusnya perkataan Yesus nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembahku, bukan menyembah dia. Ya, menyembah Baik. Tuhan dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Baik. Seharusnya kalau itu Mungkin- Yesus di situ, Tuhan, Ya. seharusnya ku di situ Pak, bukan dia. Nah, satu lagi, kalau di situ Yesus Tuhan, apakah Anda akan mengakui Yesus diotong-otong oleh iblis? Tuhan Anda diotong-otong iblis. Maksudnya? Diotong-otong itu dibawa pindah sono sini. Mm-mm. Walaupun dia bergelar Tuhan. Parah, kan? Filipi 6, coba baca Filipi 6 ayat 2. Lari ke Filipi situ. 2. Ini kita Filipi 2 selesaikan ayat dulu, 6. Pak. Filipi Ini 2 ayat selesaikan 6. dulu. Filipi 2 ayat 6. Anda seharusnya iya gitu loh, Tuhan saya diotong-otong iblis, iya gitu, ngapa rupanya? Harus muter-muter. Kan Anda, Nah, iya, Anda sesuai tadi dengan iya. jelas, Anda Sesuai dengan ayat jelas itu dan bahwa tegas. ia dibawa, ya setelah dia di padang gurun, ia dibawa ke bait Allah, ia dibawa ke puncak gunung Nah. ya, untuk mencobai dia. Terus persoalannya apa? Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Anda pernah dibawa-bawa iblis? Ya iya, dibawa untuk dicobai. Oh, ya udah kalau gitu, dia mengakui Tuhannya dibawa-bawa iblis. Selesai toh? Selesai. Selesai. Baik. Oke. Gitu loh. Jadi, Lemah banget Tuhannya sampai bisa dibawa Udah. iblis. nah Belum boleh nggak koma saya lagi. bicara? Kingdom, sebentar udah Kingdom. Kau jelaskan apapun. Tuhan kamu dibawa iblis. Tuhan kamu juga pernah koma lagi. Koma. Oke, udah. Kristus koma, Tuhan koma. Bukan orang koma katanya. Ya, saya bisa maklumi abang, ya, Kanora sama abang, teman-teman tidak memahami juga, enggak masalah. Iblis pula membawa. Mananya Tuhan menciptakan malaikat itu membangkang disebut iblis di dalam Bible kau, Lucifer. Nah, ternyata iblis pula bopong Tuhan. Udah. Iblis mencobai baik. Tuhan, cobalah. Iblis mencobai Tuhan. Baik. Jadi, Ada lagi. Sudah, nggak ada lagi. Baik. satu menit. Karena kita
udah mau zuhur Pak D. Ini mau zuhur Kingdom. Ya sedikit lah kau, cepat ngomong. Ya, 1 menit. Jadi bicara tentang kemanusiaannya Yesus dicobai, karena Yesus itu adalah gambaran Adam kedua, ya. Adam pertama, ketika Tuhan ciptakan, iblis mencobai dia juga, tetapi Adam pertama gagal. Makanya ketika Yesus adalah gambaran Adam kedua, Sejak dia kapan iblis mencobai Adam? Itu bukan mencobai namanya. Itu membisikkan, membujuk. Bedakan mencobai. ya, iya kan mencobai Adam dengan apakah dia taat tidak dengan firman Tuhan. Ya kan dia menguji Adam, apakah Adam akan taat dengan firman Tuhan atau enggak. Ternyata Adam enggak taat, Adam gagal. Makanya Yesus yang adalah gambaran Adam kedua, dia juga harus melewati fase itu. Ia juga harus diuji, kira-kira taat tidak. Bible, I love you netizen, all, ya. Gila kau, gila kau. Adam itu bisa dicobai iblis karena posisi Adam waktu itu masih bego dia. Makanya bakal disuruh makan buah pengetahuan biar pintar. Iya. Posisi Adam itu masih bego dia di situ. Coba kalau posisi Yesus seperti Adam juga bego gitu, ya, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya pasti bisa. Itu loh. Gini Bang ya. Adam tidak melakukan fungsinya dengan benar karena Tuhan sudah mengangkat dia menjadi penguasa atas alam semesta. Bagaimana Adam dia mau gagal. menjalankan fungsinya? Fungsinya belum ditaruh di kepala Adam, Pak. Lah, kan sudah diperintahkan beranak cucu. Pengetahuan baik dan buruk itu Bertambah masih banyak ada lah. di buah, Pak. Anak cucu itu setelah dia makan buah. Iya. Adam itu sebelum makan buah itu masih bego dia. Dalam keadaan telanjang tidak tahu baik dan buruk. Kan gitu. Wajar kalau orang yang kondisi posisi Yesus seperti Adam tidak tahu baik dan buruk, pasti bisa juga digoda oleh iblis. Itu dia. Nah, contohnya gini Bang. Usah contoh Kingdom yang dimakan Adam ini buah apa? Ya tidak tertulis buah apa. Ya di dalam Bible kau buah apa? Nggak ada disebutkan buah apa. Hanya disebutkan Buah yang baik berisi dan jahat. pengetahuan baik dan jahat, Pak Kingdom. Tapi kita nggak tahu jenis buahnya itu apa. Nggak Bukan tertulis. jenisnya. Apakah itu buah Iya, jeruk tapi buah apa? buah Buah apa salak yang kek. Buah apa ditulis di situ? Nggak ada tertulis nama buahnya. Hanya disebut pengetahuan yang baik dan jahat. Udah selesai. Jadi, Itu berisi apa? Pengetahuan kan? Jadi karena pengetahuan baik dan yang jahat itu masih ada di buah itu, maka kondisinya Adam waktu itu masih longor. Kan gitu. Ya iyalah. Coba tidak tahu baik dan buruk dalam keadaan telanjang. Kalau bukan longor apa namanya? Botol. Bedakan di Islam, Pak. Kalau di Islam, ya ketika Adam makan buah itu, ya justru menyebabkan dia telanjang. Jatuh kepada kehinaan. Sebelum makan buah kondisinya Adam itu sempurna. Bahkan Oke. bisa menyebutkan nama buah-buah dan sebagainya. Sudah Abang. bisa membedakan baik dan buruk. Bentar. Ya sudah bisa membedakan baik dan buruk dan dalam keadaan berpakaian dengan sempurna. Maka setelah Adam itu makan buah, maka dia pakaiannya itu musnah terlepas. Itu di Oke, Islam. baik. Baik. Abang, apakah ketika ada sebelum makan buah itu mereka berpakaian? Kalau menurut Bible tidak. Menurut Bible tidak Enggak, berpakaian. menurut abang, Menurut Quran berpakaian. pakaian apa yang dipakai? Jenis apa? Mengenai pakaiannya apa itu saya nggak tahu. Tapi di situ dikatakan berpakaian. Ya, saya Oke, tidak baik. mau mengada-ada yang tidak jelas. Pak Kingdom itu berpakaian waktu tidur.
Pakaiannya apa? Saya nggak tahu. Tapi kalau sudah Baik. dikatakan berpakaian berarti dia menutup auratnya. Ya. Itu intinya. Jadi gini, Bang. Jadi Bukan gini, pakai Bang. jas ya, Kingdom. Ya. Bukan. Jadi gini. Jas. Terus Gini. terus Hawa bukan pakai kebaya. Ya. Ya. Jadi gini, Bang Kanora. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka itu masih telanjang semua, ya. Ngawur. Yang lah memang mereka semua telanjang kok sebelum makan buah itu. Bisa nggak Tetapi kau setelah buktikan di Al-Quran makan mereka buah, telanjang? Itu menurut Bibelmu atau tidak? nah sekarang gini, kira-kira yang Adam dan Hawa pakai, tapi yang Nah, menurut jangan kira-kira. Saya nggak mau. Bibel Al-Quran kami bukan kitab kira-kira. Di Oke. dalam Bibel Nah, kau. berarti Sebentar dulu Kingdom. Ini biar enak. Di dalam Bibel kau itu dikatakan berbaju atau telanjang? telanjang. Telanjang. Di dalam Al-Quran dikatakan sama Pak D itu berbaju. Kau tanya lagi baju apa, di Al-Quran tidak dikatakan baju apa. Tidak mungkin dikatakan, oh bajunya baju kemeja. Kan? Itu poin gak penting. Intinya ketika Nabi Adam itu dikatakan di dalam Al-Quran itu berbaju. Menutup auratnya. Nah, sekarang yang mau kau jelaskan ini konteks di dalam Bibel atau di dalam Al-Quran. Kalau kau menentang yang di dalam Al-Quran berbaju, tunjukkan kalau di dalam Al-Quran itu tidak berbaju. Seperti itu. Gini kan orang. Karena ketika kan orang menjelaskan berbaju, saya lagi mikir penjahitnya siapa ya? Eh, Kalau Tuhan, Pak, Bibel bentar, kau bentar, bentar, pakai dari apa lo? Dari bentar, daun. bentar, Kak Nora. Apa susahnya bagi Tuhan membuat baju? Apa susahnya? Ada binatang yang lahir pakai baju, ada keong. Apa susahnya sih? Iya kan? Kura-kura. Kura-kura berbaju Ya, dia. itu Apa susah? binatang. Ya. Naturnya Ini sudah hanya seperti gambaran itu. saja, Pak. Hanya gambaran saja. Oke. Kalau Tuhan mampu Itu intermezzo menciptakan aja. manusia, Jangan baperan. tidak Itu. apa-apa, tidak apa-apa. Kalau Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ada apa-apa, tanpa perantara, apa susahnya sih Tuhan membuat pakaian untuk ciptaannya? Apa susahnya? Itu sudah di luar kekuasaan kita. Tapi yang penting di sini dia berbaju, menutup Menutup aurat. aurat. Begitu Itu Pak yang D. paling penting. Oke. Ya. Kalau Bapak bingung nanti kutanya kuntilanak itu pakai baju itu yang jahit siapa itu, dapat dari mana kuntilanak itu pakai baju merah itu? Aduh, kalau ngambil dari toko nggak ada orang kehilangan baju. Aku membayangkan waktu Adam diciptakan dia tidak pakai baju tuh di jalan-jalan di taman itu bagaimana? Hah? Enggak, kau Kingdom, kau dulu Kingdom. Kau tidak berbaju, maaf. Kau tidak berbaju ada di dua tempat. Bentar, Mbak Nora. Sebenarnya Pak Kingdom ini ya, Tuhannya aja berbaju loh. Terus baju dari mana tuh yang jahit siapa? Tuhan kan berbaju. Ya. Jubahnya seperti apa namanya, kilau apa itu? Kan jelas tuh. Di Ya. surga Yesus Jadi itu berjubah. baik. Itu Kingdom. bicara tentang Kingdom. kemuliaannya ya. Itu waktu Adam dengan Hawa memakan buah itu, mereka telanjang sampai mereka sembunyi, betul? Kenapa mereka sembunyi? Ya karena malu, takut. Nah, ini Tuhan kamu dilahirkan telanjang, bagaimana? Ya. Ampun. Namanya manusia baru lahir dari keluar dari rahim pasti nggak berpakaian, ya kan? Bahaya itu kalau. Oke. Yesus ini waktu dilahirkan sudah Tuhan atau belum? Sudah, kata dia tadi sudah Tuhan dia. Sudah. Lukas 2 ayat Tuhan 6. dilahirkan yang melihat Adam sampai bersembunyi karena dia telanjang, malu dia ketemu Tuhan. Datang di Kristen, mengimani manusia jadi Tuhan, Tuhannya dilahirkan, Tuhannya telanjang, dilihat aurat. Ya itu kan namanya lahir. Nah, sudah mau dekati zuhur semuanya. Nih, saya juga makanya saya bilang tadi kita sudah mau zuhur.
Ya Pak De tutup, Pak De tutup. Ya, saudaraku sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kingdom yang sudah dialog dengan baik ya. Karena kita ketika dialog itu tidak perlu kita itu mengedepankan kebencian, tapi mari kita berdialog mengedepankan ilmu. Kita boleh dialog keras, tapi bukan berarti menghujat. Keras boleh silakan, tapi jangan menghujat. Karena di dalam Islam sendiri sangat jelas kita dilarang menghujat. Ya, sekiranya engkau berdebat dengan ahli kitab, maka dengan cara yang baik, yang bijaksana, kecuali terhadap orang-orang yang zolim di antara mereka. Nah, itu rambu-rambu di dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian saya tidak lupa mengucapkan juga terima kasih kepada para netizen yang sudah melemparkan gift-nya kepada saya, ya, yang telah percaya kepada saya, mengamanahkan gift-nya kepada saya, yang insya Allah semuanya, seluruhnya akan saya serahkan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan di siang hari ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang jelek silahkan dibuang, yang bagus silahkan diambil. Jika ada salah kata itu murni datang dari saya, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup lagi. Saya penutup ya. Jadi terima kasih buat apa yang disampaikan oleh Bang Bible. Kita boleh berdiskusi keras, tapi jangan kasar, jangan menghujat ya. Karena ya kita tetap bersaudara, bangsa harus saling mengasihi. Terima kasih juga buat netizen yang begitu luar biasa, yang sudah dengan sabar mendengarkan ocehan-ocehan kita. Ya, salam toleransi, saling toleransi dan berdamai buat semuanya. Makasih buat Kanora yang cantik. Ya, kota Daud, titik. Jadi kamu koma atau bagaimana saya juga nggak tahu ya. Kingdom saya turunkan ya. Siap, siap. Ya, semangat siang Kingdom.